Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai 53. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mendengar dan berbuah. Hukuman itu ada dua macam,
yakni berat dan ringan. Hukuman yang ringan diberikan karena ketidaktahuan atau tidak ada yang memberitahukan dan memperingatkan sehingga membuat kesalahan. Hukuman berat diberikan karena peringatan sudah diberikan namun tidak diindahkan. Contohnya, hukuman atas Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dihukum dengan berat karena mereka telah diperingatkan untuk tidak makan buah di tengah taman, namun mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut. Saudara terkasih, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah lewat perumpamaan supaya hal yang rumit dapat dimengerti. Perumpamaan yang diangkat sebenarnya menunjukkan pengadilan akhir zaman yang menunjukkan kedatangan kerajaan Allah. Ikan-ikan yang ada dalam perumpamaan melambangkan seluruh umat manusia. Dan pasu sendiri merupakan pengadilan akhir zaman. Manusia yang baik akan masuk ke dalam hidup yang kekal, sedangkan manusia yang jahat akan diserahkan pada kematian kekal. Dalam perumpamaan tersebut, Yesus juga menegur para ahli-ahli kitab yang tahu banyak tentang Allah dan rahasianya, namun tidak berbuah dalam kehidupan. Seharusnya semakin banyak tahu tentang Allah dan rahasianya, semakin berbuah dalam kehidupan lewat perbuatan-perbuatan baik dan menjauhi larangannya. Saudara-saudariku terkasih, perumpamaan ini juga sebenarnya mengingatkan dan menegur kita semua, para pengikut Kristus. Kita juga akan diadili dalam pengadilan akhir zaman. Kita diingatkan bahwa kita yang senantiasa mendengar firman Allah setiap minggu, bahkan setiap hari dalam perayaan Ekaristi Kudus di gereja, kita yang mendengar khotbah serta nasihat dari para hamba Allah, seharusnya juga dapat menghasilkan buah kehidupan yang semakin baik lewat sikap dan perbuatan, serta menjauhi larangannya. Marilah kita yang mendengar nasihat dan peringatan lewat firman Allah selalu berusaha menghasilkan buah yang melimpah dalam kehidupan ini. Percayalah, usaha membaharui diri pasti menghasilkan pertobatan serta memperoleh hidup yang kekal. Semoga demikian. Amin.